نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ikhwatal iman kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan bisa kembali bertemu di Masjid Quba 9 Al-Muhajirin. Semoga hadirnya kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai penggugur dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu biqa'il ardi ilallahi masajiduha. Tempat-tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi aswaquha. Dan tempat-tempat di muka bumi yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat, yaitu masjid, dan semoga kelak pada hari kiamat Allah pun mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat kembali, yaitu Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, ahli bait, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Materi kita kali ini insyaallah dunia adalah permainan. Sebenarnya ini adalah potongan dari Al-Quran, dari ayat Al-Quran, atau judul ini diambil dari ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu. Ketahuilah annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah. Di situ Allah Subhanahu wa taala memakai lafaz annama, bukan annal hayatad dunya, tapi annama. Kata annama atau innama dalam bahasa Arab itu yufidul hasr, artinya hanya. Artinya apa? Hanya. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah. Berarti nggak ada yang lain, ya cuma itu aja. La'ibun, permainan, walahwun, dan senda gurau. Seperti firman Allah yang lain, innamal mu'minuna ikhwah. Antum kalau nerjemahkan seringkali sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Betul? Itu terjemahan masih mengurangi hak maksud dari ayat.
Karena kalau antum terjemahkan sesungguhnya orang mukmin bersaudara, harusnya ayatnya bunyinya seperti ini. Innal mu'minina ikhwah. Kalau terjemahannya, seandainya terjemahannya itu seperti yang kita terjemahkan, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, harusnya Arabnya bukan innamal hayatud dunya, bukan innamal mu'minuna ikhwah, tapi apa tadi? Innal mu'minina ikhwah. Berarti innama itu maksudnya hanya. Jadi orang beriman itu hanya ada persaudaraan. Tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada hasad, tidak boleh ada iri, tidak boleh ada permusuhan. Hanya satu tok, persaudaraan. Begitu juga dengan ayat ini. Allah tidak pakai lafaz anna, tapi apa? Annama, artinya hanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah la'ibun, permainan, walahwun, dan senda gurau. Antum yang siang malam kerja jam 7 pulang sore, sore macet ditunda sampai malam, besok pagi berangkat nggak ketemu anak, ketemu cuma sebentar, tiba-tiba anak sudah dewasa. Antum yang bangun bisnis, Masya Allah, siang jadi malam, malam jadi siang. Antum yang kerja di pasar tradisional, jam 2 sudah bangun. Serius, padahal menurut Allah itu cuma permainan. Kita ini yang umur 40 tahun lebih diingatkan Allah, dan kebanyakan di sini wajah-wajahnya 40 tahun lebih kebanyakan. Mati Pak, mati. Enggak akan hidup selama-lamanya. Harus menepi dari dunia. Kita koreksi kembali, untuk apa kita ini diciptakan Allah. Diingatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia yang kita seriusi, bahkan ada orang yang sampai enggak sholat karena mengejar dunia. Ada yang tahu menurut syariatnya pekerjaan saya ini enggak boleh, tapi gimana lagi, serius. Padahal menurut Allah itu cuma permainan. Innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Kehidupan dunia yang kita seriusi ini, bahkan ada yang sampai melanggar aturan Allah, ada yang sampai korupsi, ada yang melanggar batasan-batasan syariat, ada yang siang jadi malam, malam jadi siang, ada yang menghabiskan waktu mudahnya untuk serius. Padahal menurut Allah la'ibu, permainan, walahun, senda gurau. Maka marilah kita melihat sesuatu dengan cara pandang Allah. Artinya orientasi kita mulai sekarang untuk akhirat. Para sahabat dulu itu Pak, seandainya ada orang-orang mengajak berkompetisi dalam urusan dunia di zaman sahabat, wallah tidak ada orang yang mau menyambut kompetisi tersebut. Sahabat Muhajirin ketika hijrah dari Mekah, hijrah ke Madinah, meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, meninggalkan bisnis, meninggalkan harta. Bahkan ada seorang sahabat yang membawa harta dicegat. Ente kalau mau hijrah, hijrah, tapi harta ente harus tinggal di kota Mekah. Mereka berangkat dari kota Mekah, hijrah ke Madinah, tidak bawa apa-apa. Sudah itu di Madinah mereka nggak kuat dengan cuacanya. Bilal sakit, Abu Bakar sakit, karena cuaca Madinah lebih ekstrim daripada cuaca Mekah. Susah payah. Di sana ada yang nggak punya rumah, ngemper di masjid. Betul? Abu Hurairah nggak punya rumah, ngemper di Masjid Nabawi. Namanya Ashabus Sufa. Nggak punya rumah, terpisahkan dari akar kebudayaannya, dicerabut, diganti, disuruh tinggal di Madinah. Beda kultur. Orang Mekah pedagang, orang Madinah bertani, cocok tanam, berkebun. Mereka susah payah
Mereka datang ke Nabi sedih. Tapi apakah Anda mengira mereka sedih datang ke Nabi karena urusan dunia? Ternyata tidak. Memang mereka datang ke Nabi, betul. Mereka sedih, betul. Mereka nangis, betul. Tapi coba simak. Orang-orang muhajirin yang melarat-melarat, miskin-miskin datang ke Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi membawa pahala yang banyak. Maksudnya siapa? Maksudnya siapa? Orang Ansor. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu pergi membawa pahala yang sangat banyak. Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Tetapi ya Rasulullah, mereka bersedekah, kita nggak mampu bersedekah. Padahal mereka itu orang-orang melarat, orang miskin, tapi takut kalah dalam urusan akhirat. Mereka nangis bukan urusan dunia. Bukan, ya Rasulullah gimana ini? Kita hijrah kok malah melarat semua gini. Tolong ya Rasul, sahabat Ansor itu diprovokasi supaya menginfakkan. Enggak. Malah khawatir kalah sama sahabat Ansor. Padahal orang muhajirin itu tahu, turun ayat dari langit, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang terdahulu yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Orang muhajirin itu tahu namanya disebut dulu, tapi takut kalah dengan orang-orang apa? Ansor. Mereka adalah kaum sejarah tidak akan pernah melihat seperti mereka lagi. Mereka adalah kaum yang tinta sejarah tidak akan mampu menulis lagi orang-orang sekelas mereka. Karena mereka paham betul hakikat dunia. Dunia ini permainan. Sehingga mereka adalah kaum yang orientasinya adalah akhirat. Khalid bin Walid ketika datang ke negeri Syam, pada waktu itu Syam dikuasai Romawi. Datang Khalid bin Walid dengan pasukannya. Maka panglima Romawi, ada yang mengatakan namanya Mahan, ada yang mengatakan Haman. Panglima Romawi Kristen datang. Wahai Khalid, kami tahu kalian datang dari negeri Badui. Kalian tidak datang ke negeri kami kecuali mengharapkan makanan, pakaian. Sudah, hitung semua prajuritmu, kami akan kasih setiap prajurit 10 dinar. Pulanglah. Kata Khalid, bukan itu yang membuat kami kemari. Lalu apa yang membuatmu kemari? Nahnu qaumun nasrabud dima. Kami adalah kaum peminum darah. Dan telah sampai kabar kepada kami, tidak ada darah terlezat kecuali darahnya orang Romawi. Akan kami datangkan kepada kalian qaumun yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayata. Akan kami datangkan kepada kalian kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Sampai akhirnya masuk Islam. Si siapa namanya? Panglima tersebut. Itu adalah gambaran bagaimana Rasulullah berhasil mendidik manusia yang orientasi hidupnya adalah orientasi akhirat. Saya lanjutkan ayat tadi ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, wazina dan perhiasan. Wa tafakhurun dan saling berbangga-bangga. Permainan, senda gurau, perhiasan dan saling berbangga-bangga. Ibu-ibu sosialita saling menampakkan barang-barang bermereknya. Itulah kehidupan dunia. Wa takatsurun fil amwal, saling banyak-banyakan harta. Wal aulad dan anak keturunan.
Perhatikan, setelah menjelaskan dunia, Allah ngasih perumpamaan. Perhatikan baik-baik. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuh. Perumpamaan dunia itu seperti air hujan. Air hujan ini menumbuhkan apa? Tanaman-tanaman, sehingga semuanya hijau royo-royo, membuat senang hatinya para petani. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Saya itu Pak, orang desa, tapi melihat ayat ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Kita kalau orang desa Pak, kalau turun hujan itu semuanya hijau. Betul apa tidak? Saya menanyai orang kota, jadi jangan ngomong betul, saya nggak yakin dengan jawaban antum semua. Kita orang desa nih, kalau turun hujan, itu mau di mana mata memandang semua apa? Hijau. Jagungnya tumbuh bagus, padinya tumbuh bagus, hijau royo-royo, seneng hatinya petani ini. Tapi itu nggak lama. Itu tidak apa? Tidak lama. Datanglah musim kemarau, fatarahu fayahiju thumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian menguning. Kemudian apa? Menjadi layu, gersang, menguning, kering. Thumma yakunu khutama. Kemudian setelah itu hancur lebur. Datang kemarau, semua lenyap. Padi-padi yang kemarin hijau royo sudah jadi kuning, sudah diambil, sudah gersang. Ya. Wa fil akhirati adzabun syadid. Dan pada hari kiamat ada azab yang besar, ada azab yang pedih. Itulah gambaran kehidupan dunia yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tumbuhan di musim hujan, setelah itu datang kemarau yang panjang, pasti akan selesai. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah lahwun, permainan, senda gurau dan permainan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 77. Qala ta'ala kul mata'ud dunya qalil. Katakan Muhammad, kehidupan dunia ini, kesenangan dunia ini qalil, sedikit. Wal akhiratu khairul limanittaqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati dunia dengan qalil. Apa qalil artinya? Sedikit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur madza yarji au bima yarji." Perhatikan. Kata Rasul, demi Allah, tidaklah kehidupan dunia bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali seperti seorang meletakkan jarinya di tengah samudra, jarinya di samudra, kemudian lihatlah air yang kembali. Ketika jari telunjuk diangkat, maka ada air yang kembali netes. Yang netes itulah dunia, sedangkan samudra yang luas itu adalah akhirat. Kita ini sedang memperebutkan satu tetes itu ya jamaah. Di akhirat sudah Allah siapkan luar biasa untuk orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yatsba'ul mayyit thalatha. Apabila anak Adam meninggal dunia, dia diikuti 3 hal. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. Setiap anak Adam yang mati akan diikuti 3 hal: hartanya, keluarganya, dan amalannya.
Fayarji'u thnani, yang dua kembali, hartanya kembali, keluarganya kembali. Wa yabqa ma'ahu wahid, hanya satu yang setia menemaninya. Apa itu? Amalnya. Benar sekali itu. Wallahi kalau kita mati ya jamaah, semoga Allah beri kita umur panjang semuanya. Kalau panjenengan, kalau antum semua sudah wafat, Anda punya anak yang soleh luar biasa, anakmu sedih, tapi yakinlah kehidupan terus berjalan tanpa dirimu. Anakmu memang sedih, tapi dia akan pulang, ketemu istrinya, ketemu anaknya, kesedihannya akan berkurang. Kau akan dilupakan, kau mulai tidak didoakan. Wallah, sesoleh-soleh anakmu gak akan betah nunggu 2 jam di kuburanmu. 2 jam gak akan betah, yakinlah dia akan pulang. Istri yang kau cintai luar biasa, kalau kau mati sedih, tapi sedih itu gak lama. Dia akan sedih, bingung bagaimana ini, tapi kesedihan itu tidak berlangsung lama. Terus mulailah kesedihan itu pudar, kau mulai dilupakan, kau sudah mulai tidak didoakan. Dan ketika sudah selesai masa iddah, istrimu sudah mulai memikirkan bahwa kehidupan harus berjalan lagi. Istrimu akan menikah dengan laki-laki lain dengan harta yang kau wariskan kepadanya. Kau akan sendirian. Bisnis kau tumpuk-tumpuk, kalau kau mati kau akan dihisap sendirian. Mereka yang menikmati istrimu, anak-anakmu, mereka semuanya akan berkhianat. Kau akan ditanya sendirian, kau akan dimintai pertanggungjawab sendirian, kecuali istri yang soleha dan anak yang soleh. Maka dari itulah Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, siflana dunya, wahai Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, tolong gambarkan kepada kami apa itu dunia. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, dunia itu halaluha hisab wa haramuha adab. Kata beliau, dunia itu halalnya adalah hisab, haramnya adalah adab. Sama-sama susah, Pak. Dihisab itu susah. Perhatikan hadisnya Nabi, man nuqisal hisab faqad udzib. Siapa di akhirat yang akan ditanyai hisab pasti kena azab. Jadi kalau nanti di akhirat ditanya, kenapa dulu kamu, sudah pasti kena azab dia. Man nuqisal hisab faqad udzib. Siapa yang akan ditanyai hisab pasti kena azab. Jadi kalau nanti kenapa dulu, sudah pasti kena azab itu. Aisyah bertanya, ya Rasul, lah kalau hisab yang mudah bagaimana? Kan ada hisab sulit, hisaban asiro, dan ada hisaban yasiro. Katanya ada hisab yang mudah ya Rasul. Kata Rasul, hisab mudah itu enggak ditanyai. Hisab mudah itu enggak ditanya. Wa innamal ard, hisab mudah itu cuma dipaparkan kesalahan. Nih, kamu dulu melakukan dosa A, kamu dulu melakukan dosa B, C, D. Di dunia aku tutupi, di akhirat aku ampuni. Enggak ditakoni, enggak ditanyai. Itu hisab mudah, Pak. Tapi kalau sudah ditanya, kena, oh sudah kena adab dia. Manukisal hisab faqad uti. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, mad dunia, dunia itu kayak gimana? Kata beliau, halaluha hisab, adabuha haramuha adab. Yang halal akan jadi hisab, yang haram jadi adab. Makanya Pak, wallahi
Seandainya kita tahu betapa cepat manusia melupakan kita setelah kematian kita, kita hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, yang jadi ketua takmir, kalau kamu mati, percayalah masjid dalam kondisi baik-baik akan langsung namamu dicoret, ada penggantinya. Tenang, dunia berjalan baik-baik tanpa dirimu. Kamu jadi ustadz mati hari ini, jadwal Jumatmu langsung ada yang ganti. Kehidupan baik-baik saja. Wallahi, kau akan ditanya sendirian. Yang jadi direktur, kamu mati, langsung namamu diganti. Kamu di keluargamu mati, kakakmu langsung berubah. Kamu mati, namamu hilang. Ada orang namanya Ahmad wafat. Mohon maaf, yang namanya Ahmad. Ada orang namanya Ahmad wafat, Pak, di rumah sakit. Tidak ada orang mengatakan, "Hei, gimana? Ahmad sudah dibawa pulang belum?" Tidak ada orang ngomong kayak gitu. Gimana, jenazahnya sudah dibawa pulang belum? Tidak ada orang mengatakan, gimana, Ahmad sudah dimandikan? Tidak ada. Orang mengatakan, jenazahnya sudah dimandikan belum ya? Ahmad sudah dikubur belum? Tidak ada. Orang akan mengatakan, jenazahnya sudah dikubur apa belum? Wallahi, kamu mati, namamu hilang. Kehidupan akan berjalan. Kau akan ditanya sendirian, dihisap sendirian dengan harta yang kau tumpuk-tumpuk. Tidak menyelamatkanmu dari bencana kematian. Wallah, ada ustadz besar, semua orang kenal semuanya, wafat. Semua grup WA nangis, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, rahimahullah, rahimahullah. Orang besar, punya manfaat banyak, punya andil besar dalam umat ini, wafat 10 menit, semuanya nangis. Tapi cuma 10 menit. Setelah itu isinya grup itu akan guyon lagi, tertawa lagi. Itu padahal orang besar. Lah kalau orang kecil kayak kita ini, gak tahu itu ketika nulis innalillahi itu bisa senyum-senyum. Kita akan dilupakan ya jamaah. Kita akan sendirian. Makanya kata Rasul, khianat semuanya. Istrimu, anakmu, kecuali istri yang soleh, anak yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati sebuah jalan, melewati seorang sahabat Nabi memperbaiki rumahnya. Rasulullah bertanya, apa yang kalian lakukan? Ya Rasulullah, kami memperbaiki rumah kami. Kata Rasulullah, wallahi kematianmu lebih dekat daripada rusaknya rumah ini. Saya pernah masuk rumah, yang rumah itu kayak bukan rumah, istana, gede, mewah. Saya punya keyakinan 100 tahun yang akan datang rumah ini masih ada. Tapi saya juga punya keyakinan 100 tahun yang akan datang rumah ini akan diisi oleh generasi yang tidak mendoakan orang yang mendirikannya. Wallahi, kau akan dilupakan. Kau akan dilipat zaman, semua orang gak akan mengenal. Kau akan ditanya, bangunan itu tetap ada. Saya kemarin dari Mesir, saya melihat piramida yang raksasa. Saya kemarin dari Petra, saya melihat bangunan gunung yang gede begitu di Pahat. Kemana orangnya itu? Siapa yang bangun dulu itu? Kejayaan akan sirna, gak ada yang bisa nolong. Bangunan yang megah yang kita dirikan ini, ya. Makanya Pak, ada hadis, perhatikan, ada hadis, kullu ma anfaqahu ibnu Adam fihi sadaqah illal bina. Semua yang dikeluarkan anak Adam dihitung sedekah kecuali bangunan. Makanya ojo nemen-nemen bangun rumah. Kok jadi bahasa Jawa? Jangan terlalu. Musibah yang sesungguhnya itu musibah akhirat. Makanya perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan saya. Di antara doanya Rasulullah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku ada pada agamaku. Karena hakikat musibah dunia itu bukan musibah. Makanya doanya Rasulullah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina.
Ya Allah, jangan kau jadikan musibahku ada pada agamaku. Tetangga rumahnya mewah-mewah, antum masih belum bisa mewah, tidak apa-apa. Dunia. Teman-teman kantor mobilnya bagus-bagus, antum mobilnya biasa. Dunia, jangan terlalu sedih. Itu bukan musibah. Makanya Nabi kalau berdoa, ya Allah jangan jadikan musibahku ada pada anakmu gak sholat, itu musibah. Istrimu gak mau pakai jilbab, itu musibah. Anakmu masih suka minum minuman keras, itu musibah. Kamu malas sholat, itu musibah. Adapun kurang-kurangnya dunia bukan musibah, karena hakikatnya mengangkat derajat, mengampuni dosa. Makanya di antara doanya Nabi adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Diamalkan, Pak. Doa tadi itu diamalkan. Ya Allah, jangan jadikan musibahku ada pada agama. Kalau musibah dunia itu ringan, kata Rasulullah. Ada dua kaedah dalam kehidupan dunia yang harus panjenengan hafal. Saya ulangi, ada dua kaedah dalam kehidupan dunia yang harus panjenengan hafal. Kaedah pertama, jangan sedih kecuali dalam perkara besar. La tahzan illa fi kabir. Jangan sedih kecuali dalam perkara yang besar. Kaidah kedua, kullu umurid dunya saghir. Semua perkara dunia itu kecil. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa berarti? Halo, ini nyambung apa enggak ini? Halo. Saya ulangi ya. Kaidah pertama, jangan sedih kecuali dalam perkara besar. Kaidah kedua, semua perkara dunia itu kecil. Apa maknanya? Jangan sedih dalam urusan dunia, kecil, Pak. Makanya sahabat tadi ketika datang dari Mekah ke Madinah, nggak punya rumah, nggak punya makanan, jatuh sakit, mereka nangis. Ternyata yang ditangisi bukan dunia, tapi apa? Khawatir kalah sama orang-orang Ansor karena mereka memperkecil urusan dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini hadis luar biasa. Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi. Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai? Paham? Kata Rasulullah, siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Ya Rasulullah, tidaklah di antara kita kecuali hartanya sendiri lebih dia cintai daripada hartanya siapa? Ahli warisnya. Kata Nabi, innama lahu ma qaddam. Harta dia yang sesungguhnya yang sudah dia keluarkan. Adapun yang dia tinggalkan, maka miliknya ahli waris. Berapa sih makannya kita ini sampai meninggalkan harta 10 M, 10 triliun, 100 triliun. Apa yang kau makan? Yang kau makan jadi kotoran. Yang kamu pakai akan usang hartamu yang sesungguhnya kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dicatat oleh Allah. Surat Yasin ayat 12 mengajarkan kepada kita. Surat Yasin ayat berapa tadi? 12. Inna nahnu nuhyil. Kelihatan nggak biasa yasinan. Ada yang hafal. Inna gimana? Inna nahnu
nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati. Perhatikan. Wa naktubu ma qaddamu, kami catat apa yang mereka kerjakan. Wa atharohum, dan kami catat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Karena kehidupan dunia ini kan kata Al-Quran tadi permainan, senda gurau, sementara. Maka yang sementara ini ayo kita jadikan untuk mempunyai bekas-bekas peninggalan permanen yang tidak sementara. Dunia memang sementara, tapi dunia yang sementara tadi bisa kita jadikan tempat untuk memiliki bekas yang permanen. Itu maksudnya. Surat apa tadi? Yasin. Perhatikan, Mbak. Wa naktubu ma qaddamu wa atharohum, kami catat apa yang mereka kerjakan dan kami catat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Perhatikan. Surat Yasin ayat 12 mengajarkan kepada kita bahwa yang dicatat itu tidak hanya amal. Ada dua. Yang pertama yang dicatat adalah apa tadi? Amal kita. Tapi ada yang nomor dua, apa? Bekas-bekas yang kita tinggalkan. Jadi kalau antum wafat itu jangan dikira pena pencatat amal mandek berhenti. Enggak. Kita mati, catatan amal atau polpen pencatat terus berjalan sesuai apa yang kau tinggalkan. Sebelum mati mendirikan diskotik, dipakai joget dosa, dipakai mabuk-mabukan dosa, dipakai selingkuh dosa, dipakai berzina dosa. Orangnya mati, tapi karena meninggalkan bekas keburukan ya terus jelek. Makanya surat Yasin ayat 12 ini, jadikanlah dunia yang kata Allah tadi sementara tadi untuk meninggalkan bekas yang permanen. Dan bekas yang permanen itu kata Nabi ada 7. Catat, hafalkan, checklist, pastikan jenengan sebelum wafat usahakan 7 ini sudah Anda lalui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 bekas peninggalan yang terus mengalir pahalanya setelah kematian seorang hamba. Ada berapa? 7. Jadi memang dunia sementara, tapi yang sementara itu mari kita ukir sejarah, kita ukir bekas peninggalan 7 yang kalaupun kita mati, dunia yang sementara tadi masih bisa transfer pahala. 7 hal. Ditulis apa enggak ini? Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Nomor pertama, Pak. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Ini enggak hanya miliknya ustadz, ini enggak hanya miliknya kiai, ini enggak hanya miliknya tuan guru. Jenengan antum punya anak, punya cucu, waktu makan tak pakai tangan kiri, terus kita nasihati, ayo anakku sayang, kalau makan harus pakai tangan kanan. Terus diulang-ulang, diputer-puter setiap hari, akhirnya melekat di kepalanya cucu ini. Setiap kali makan ingat wejangannya, bakungnya, mbak putrinya.
Kalau makan tangan kanan. Mbak eyangnya sudah wafat, tapi karena meninggalkan bekas tadi itu terus mengalir pahalanya. Jenengan nggak punya anak, keluarkan hartamu, cari anak-anak pondok pesantren, tanya ustadz, di sini anak yang nggak punya, orang tuanya nggak punya tapi berprestasi mana ustadz? Ini pak orangnya pak. Ustadz, ini biaya pendidikannya saya yang menghandle. Itu termasuk kalau ini nanti jadi orang baik, jenengan sudah wafat, ini bekas yang terus mengalir. Nanti dia ngajari orang banyak, mata rantai bekas-bekas peninggalan terus berlanjut, ilmu yang bermanfaat. Itu pak ya. Jadi ilmu itu bisa langsung, bisa tidak langsung pak. Tidak langsung contohnya membangun madrasah. Tanya, investasi akhirat, harta kita yang sesungguhnya datang. Ini pondoknya kurang apa Ustaz? Saya yang menghandle listriknya Ustaz. Saya menghandle air bersihnya Ustaz. Saya menghandle berasnya Ustaz. Cari pondok-pondok pesantren, cari masjid yang memang membutuhkan. Dan itu banyak Pak. Kalau di Jakarta kayaknya banyak yang apa? Yang kuat ya, tapi di daerah-daerah tertatih-tatih. Nah, itu jemput bola. Ya, satu. Nomor dua, au ajra nahron, mengalirkan sungai. Mengalirkan apa? Sungai. Suf, antum bayangkan, itu Nabi hidup lahir di Mekah. Di Mekah nggak ada sungai, Pak. Rasul hijrah ke Madinah. Di Madinah nggak ada sungai. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang sungai. Ini benar-benar Islam itu rahmatan lil alamin. Nabi juga nggak pernah sekolah jurusan lingkungan hidup, betul? Tapi Nabi berbicara tentang sungai. Kecuali Nabi lahir di dekat Sungai Mahakam, ya wajar ngomong sungai. Beliau hadir di tempat yang sangat gersang, tidak ada sungai. Di Jazirah Arab nggak ada sungai, Pak, nggak ada. Adanya di Irak Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Di Mesir Sungai apa? Nil. Di Jazirah Arab tidak ada. Tapi Nabi berbicara tentang sungai. Sungai itu kehidupan, air itu kehidupan, nggak boleh dibuntu, nggak boleh dicemari. Mengalirkan menjadi pertanian, hewan ternak bisa minum dengan bagus. Nomor tiga, au hafara bi'ron, membuat sumur. Saya Pak punya binaan di Lamongan Selatan, karena saya dari Lamongan. Kalau Lamongan Utara itu santri, Lamongan Selatan ini gersang, banyak tempat-tempat rumah ibadah agama lain, kau gede-gede. Ini adzan ya, adzan dulu. Setelah itu kalau ada tanya jawab silakan. Naam, kita lanjutkan sedikit lagi. 7 amalan yang terus mengalir pahalanya setelah kematian kita. Yang pertama mengajarkan ilmu, yang kedua apa tadi? Mengalirkan sungai, yang ketiga sumur. Sumur ini Pak, coba jenengan perhatikan, antum perhatikan. Masih ingat enggak hadis pelacur yang ngasih minum anjing? Pelacur Bani Israel, dia kehausan, dia ngambil air di sumur. Setelah itu, setelah dia mengambil air, di luar ada anjing yang benar-benar kelaparan dan kehausan sampai hampir mati karena kehausan. Maka pelacur ini mengambil air di sumur tersebut dan dikasihkan ke anjing. Kemudian dalam lafadz hadis dikatakan syakarallahu laha, maka Allah berterima kasih kepada wanita ini dan Allah mengampuni dosanya. Saya mau tanya, kira-kira itu sumurnya pelacur apa enggak?
Tolong dijawab. Itu sumur tadi loh, sumurnya pelacur apa sumur yang ada di jalan atau di tempat? Bukan miliknya pelacur. Terus yang kedua, ini yang dikasih minum apa? Anjing. Yang ngasih minum siapa? Pelacur. Yang ngasih minum dianggap hina, yang dikasih minum hewan najis, najisnya mughaladah. Tapi ada hadis Nabi, Pak, pegang ucapan saya ini. Hadis Nabi berkata, afdolus sodakoti sakyul ma. Seutama-utamanya sodakoh adalah sakyul ma, ngasih air. Pegang itu. Afdolus sodakoti sakyul ma. Seutama-utama sodakoh sakyul ma, ngasih air. Makanya orang donatur Arab itu kalau ngasih donatur sumur biasanya, tandon, dispenser, atau yang berkaitan dengan apa? Lalu bagaimana dengan Sayyiduna Utsman bin Affan? Ketika penduduk kota Madinah kehausan, kekurangan air, beliau membeli sumur, dipakai wudhu sahabat, bukan anjing, wudhu untuk sholat, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cerita tadi, Pak, ini untuk memotivasi panjenengan bahwa tempat seperti ini tuh ada banyak. Di Lamongan Selatan saya punya binaan, Pak, merah, nggak ada hijaunya, merah saking abangannya. Tahu kata-kata merah ya? Abang, Pak. Jumatan loh, kadang-kadang libur. Nah kalau Jumatan libur apalagi maghrib isya, tambah libur panjang ya, saking parahnya, Pak. Dan saya ke sana, saya juga heran, kok di Lamongan ada kayak gitu. Ada rumah ibadah agama lain kok gede. Saya nyampe sana buat kajian, orang desa-desa begitu, Pak. Saya melihat pengurusnya itu ngangsu air, ngerti ngangsu? Ngangsu itu ngambil air di tempat lain, dibawa ke masjid itu. Ternyata nggak ada airnya, nggak ada sumurnya. Saya bilang, Mas, buat sumur. Jadi tadi ini untuk orang banyak ini ngangsu. Iya Ustaz, karena kita nggak punya sumur. Lah, ya sudah kita buat, besok kita buat. Ustaz, masalahnya bukan sumurnya. Terus apa masalahnya? Tanahnya nggak ada. Kenapa? Karena penduduk situ yang muslim itu pekerjaannya bukan petani. Pekerjaannya adalah buruh tani. Beda enggak buruh tani sama tani? Halo, tolong dijawab, beda enggak petani sama buruh tani? Buruh tani itu lahannya dan yang punya lahan pertanian semuanya orang agama lain. Paham maksudnya? Jadi kita nggak ada lahan, kita beli, dimahalkan sama mereka. Oke, terus solusinya apa, Mas? Bisa Ustadz, tapi harus beli di tempat yang jauh, yang ada muslimnya. Tapi nanti kenanya juga di pipanisasi, kan gitu ya? Betul toh? Belum nanti kena masalah administrasinya, karena yang jadi kelurah, yang pemerintahan desanya non muslim. Saya sampai kok ada di desa situ itu, perasaan ini bukan basis gitu. Langsung saya ke kota, Pak, ke Surabaya. Saya sampaikan di forum kayak gini, saya sampaikan hadis ini, ya, bahwa ada bekas yang terus mengalir. Afdolus sodakoti sakyul ma, seutama-utama sodako air. Bayangkan seorang pelacur diampuni oleh Allah karena ngasih minum anjing. Anjing ini hewan yang kalau jilati bejana kita dicuci 7 kali dulu. Tapi Allah mengampuni dosanya pelacur karena ngasih minum anjing. Itu pun sumurnya bukan sumurnya pelacur. Betul toh? Lalu bagaimana jenengan kalau mau membuat sumur di daerah sana, dipakai orang sholat, dipakai orang wudhu, dipakai makani pitik. Apa makani pitik? Kasih minum ayam. Itu minum anjing, ini minum ayam loh.
Apa enggak pahala banyak? Saya turun dari mimbar, langsung satu orang berkata, saya tanggung semuanya Ustaz. Sekarang saya buat sekian banyak sumur di tempat itu Pak. Bukan saya, maksudnya kalau saya nggak punya duit. Maksudnya saya apa? Sampaikan ke teman-teman yang lain. Sampai sekarang ada beberapa tim untuk buat sumur di sana. Tempat kayak gitu itu nggak satu Pak. Di tempat-tempat lain juga apa? Banyak. Jangan lihat Jakarta, lihat di daerah-daerah. Nah itu jenengan yang diberi oleh Allah keluasan harta, browsing, cari, tanya, pingin sumur atas nama orang tua yang sudah wafat. Dulu kita punya orang tua, belum sempat berbakti, dulu masih melarat, belum bisa nyenengkan orang tua. Sekarang kita sudah mapan, sudah kaya, pingin berbakti, orang tua sudah wafat. Cari, buat sumur untuk orang tua yang wafat. Ini yang melanggengkan pahala kita. Checklist. Kalau nggak bisa satu sumur, ngejak temennya patungan, buat 5 orang buat sumur, tidak akan terputus pada hari kiamat. Seutama-utamanya sedekah apa tadi? Air. Saya mau tanya jenengan, orang itu kalau hampir wafat Pak, mesti pengen diundur. Gimana ayatnya berbunyi? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan matikan aku dulu ya Allah. Tangguhkan, tunda barang sebentar ya Allah. Jangan dulu ya Allah. Saya mau tanya, ada amalan yang paling diinginkan oleh orang yang akan mati? Amalan apa? Amalan apa? Sedekah. Bukan haji. Jangan matikan dulu ya Allah, aku tak haji dulu. Saya kira bulan Februari Mas, gak bisa haji, nunggu tahun sebentar lagi. Saya tak puasa dulu, sudah mau maghrib, mau sholat belum waktunya. Nah, orang kalau mau mati itu Pak, ada amalan yang paling diinginkan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan matikan aku dulu sebentar. Fa'as-soddaqo, aku tak sedekah dulu. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan kullum ri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan berada di naungan sedekahnya pada hari kiamat. Karena orang yang akan mati itu tahu, kalau aku mati besok bukan milikku dunia ini, milik ahli warisku. Makanya Pak, yang kaya-kaya itu segera cari, jemput bola, cari tempat-tempat yang membutuhkan air itu, termasuk ngasih minum masjid. Antum biasanya berangkat kerja naik mobil, biasanya bawa 1 botol air mineral. Mulai sekarang bawa 3. Tengah jalan matikan mobilmu, turun kasihkan orang di pinggir jalan. Itu sepele Pak. Kita harus punya amalan sirri, tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang gede-gede itu kadang-kadang banyak riaknya. Haji kalau kita nggak menata diri banyak riaknya. Umroh kalau nggak menata diri banyak riaknya. Kita punya amalan sirri yang ajek, yang istiqomah. Mulai sekarang niatkan yang baik-baik. Berangkat kerja bawa 3 botol, bawa 2 botol. Ada tukang becak misalnya, ada orang yang petugas sampah, berhenti kasihkan air minum. Afdolus sodakoti sakyul ma, seutama-utama sodako ngasih apa? Air. Semoga diamalkan kita semua. Terus nomor 5, sengaja saya salahkan. Nomor 4, wa gharsanakhlan, menanam kurma. Nah, cuma kurma nggak tumbuh di Jakarta Pak. Kalaupun tumbuh nggak bisa berbuah. Kalaupun berbuah ndak enak. Karena kita nggak punya udara soif, udara panas nggak punya. Jadi nggak bisa mematangkan apa? Kurma. Tetapi ada indikasi hadis lain nggak harus kurma. Tapi setiap pohon yang berbuah. Karena ada hadis yang berbunyi man gharasa gharsan au zar'a zar'an, siapa menanam tanaman atau tetumbuhan
terus dimakan hewan, dimakan burung, dimakan manusia, kecuali dihitung sedekah bagi penanamnya. Sekarang yang punya lahan segera tanami, supaya Anda punya 7 tadi itu. Tanami jambu, tanami mangga, tanami rambutan, tanami yang bisa tumbuh, jangan disepelekan itu. Dan kau yang jadi anak, kalau bapakmu, emakmu punya tanduran, punya pohon mangga di depan rumah, biarkan hidup, jangan dipotong. Ajarkan kepada anakmu, ini milik mbahmu, jangan dipotong. Ajarkan ke cicitmu, ini milik eyangmu, jangan dipotong. Di belakang rumah saya itu ada jambu. Saya dulu itu yang nanam mbah saya. Waktu saya kecil SD sama teman-teman naik dimakan, dikasihkan tangga-tangga. Memang banyak Pak, buahnya Pak, seneng begitu Pak. Sudah saya agak dewasa, remaja, saya pulang dari pondok, pulang-pulang, loh jambu kok hilang, dipotong ternyata. Terus sampai saya sampaikan ke ibu saya, ini nggak boleh dimatikan, karena ini dulu yang menanam adalah mbah, ibunya ibu saya, supaya pahalanya terus mengalir menjadi bekas tadi kan peninggalan, harus tanam lagi. Akhirnya ibu saya sekarang Pak dikasih bibit yang baru dan ditambahi pohon-pohon yang lain. Yang punya lahan, tapi jangan lahannya tetanggamu, lahanmu sendiri ya. Yang bisa tumbuh apa? Tanam Pak. Ustadz, saya ini punya mangga Ustadz, tapi Ustadz suka dicolong tetangga. Gak apa-apa, mau dimakan tetangga, makan kelelawar, apa namanya, codot ya, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ditulis Nabi, menanam tanaman. Nomor berapa? 5. Au bana masjidan, membangun masjid. Kalau ada masjid dibangun, ya harus ada uang kita yang nempel di tempat itu. Kalaupun nggak bisa semuanya, kirimkan 10 sak semen. Nggak punya duit Ustaz, ya sudah 5 semen sak. Nggak bisa 1 sak. Anda harus punya target, harta saya harus nempel di masjid. Lantainya, apa tiangnya, apa menghandle listriknya, lebih-lebih menghandle airnya, dipakai wudhu Pak. Tadi afdhalus shadaqati sakjul, seutama-utama sedekah apa? Terus nomor 6, aw waratha mushafan, mewakafkan mushaf Al-Quran. Jadi jenengan antum beli mushaf yang bagus, kertasnya bagus, tulisannya jelas, beli, taruh di masjid, dibaca orang, antum dapat pahala. Yang nomor berapa? 7. Yang nomor 7 adalah wattaroka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, meninggalkan anak soleh yang mendoakannya. Meninggalkan anak soleh. Anak itu bekas peninggalan. Investasi yang pasti beruntung itu investasi untuk anak kita itu Pak. Jenengan kalau punya anak, waktu subuh disuruh pakai lisan ndak berangkat, sampai capek tetap ndak berangkat, sampai matahari terbit tetap masih kulino, sudah terbiasa nggak berangkat, ambil air 1 timba, siram anakmu, nggak apa-apa. Perhatikan saya, anakmu harus tahu bahwa ayahnya itu orang yang menegakkan sholat. Di antara doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ini doa bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan saya. Ini doa mulai detik ini harus masuk radar doa yang wajib kita baca. Gimana? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min durriyati. Ya Allah, jadikan diriku dan anak keturunanku ahli sholat.
Makanya kalau kita punya anak tidak mau sholat, subuh dibangunkan repot, ambil air siram agar anakmu tahu bahwa bapaknya bukan orang yang meremehkan sholat. Itu nanti kalau jenengan wafat, kalau antum wafat, itu anak nggak akan lupa. Aku disiram orang tuaku karena nggak sholat. Itu terngiang-ngiang itu Pak. Dan wallah tidak ada anak yang menaruh kesan buruk kepada orang tuanya karena yang ia lakukan. Mesti dia bangga. Aku dulu disiram sama orang tua gara-gara nggak sholat. Makanya kenapa orang-orang pendidikan zaman dulu itu Pak, kalau ngajar kan kadang dipukul, gitu, kadang dijewer. Itu maksudnya apa sih? Biar inget. Ya. Punya anak itu aset Pak. Kalau kita mati ada usia kita yang tersisa. Usia kita yang tersisa itulah anak kita. Itu kita terbatasi oleh waktu. Tidak semua materi saya sampaikan, tapi mudah-mudahan itu sudah mewakili. Jadi dunia ini memang sementara, orientasi kita harus akhirat. Maka dunia yang sementara ini harus kita berinvestasi untuk akhirat kita. Di antaranya 7 hal tadi silakan dipahami dan diamalkan sebisa mungkin agar meskipun kita mati, dunia yang sementara ini tetap mengalirkan banyak faedah akhirat untuk kita semua. Ada pertanyaan 1 atau 2 silakan kalau ada. Alhamdulillah sesuai dugaan saya tidak ada yang bertanya, dan tidak adanya pertanyaan itu mempunyai 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama paham semuanya, kemungkinan yang kedua ngantuk semua. Tapi kelihatannya nggak ada yang ngantuk ya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, semoga antum semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan rumah tangganya, disoleh-solehkan anak, istri dan keturunannya, ditentramkan kehidupannya. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semuanya diistiqomahkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.